wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda dan ibunda kami jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang masih kita rasakan sampai saat sekarang ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ayah bunda nanti di hari akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi kita dengan sebab memperbanyak bersolawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayahanda dan ibunda kami yang kami hormati, para orang tua kami, ayah bunda kami yang kami hormati, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, dan yang kami sayangi serta kami cintai, teman-teman serta adik-adik kami sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang berada di majelis ini dimudahkan Allah segala urusan kita, dilapangkan Allah rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin sharing ayah bunda tentang surah Al-Masad atau nama lainnya itu surah Al-Lahab. Ini ayat yang direquest ini Pak ya. Katanya Ustaz Bapak Eri, Ustaz kalau bisa bahas ayat ini Ustaz. Oh enggak apa-apa Pak, kita gaskan. Jadi ayah bunda, surah Al-Masad ini dia terletak setelah surah An-Nasr. Nah, apa hubungannya? Hubungannya surah An-Nasr itu ayah bunda, dia itu Allah mau mengabarkan kepada kita suatu kabar gembira tentang pertolongan Allah. Yaitu apa pertolongan Allah di situ yang merupakan kabar gembira, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuka kota Makkah kembali kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk bisa kembali diduduki. Nah, setelah itu baru ada surah Al-Lahab atau surah Al-Masad yang mengabarkan bahwa salah satu kabar gembira juga, salah satu pertolongan Allah juga adalah bahwa Allah telah memberikan azab, memberikan hukuman kepada musuhnya Nabi kita. Musuhnya Nabi kita siapa? Yang di dalam ayat ini ayat bunda itu adalah Abu Lahab. Kenapa kok Allah bilang ini musuhnya? Padahal ini pamannya ini Pak. Ini pamannya sendiri. Ini dari perjuangan Nabi ini. Pamannya sendiri tapi Allah bilang ini musuhnya. Kenapa? Karena si paman ini walaupun dia merupakan adik dari ayahnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia ini nggak ada sedikit pun sayangnya sama Nabi. Tapi itu kejadiannya setelah Nabi kita berdakwah ayah bunda. Karena sebelum Nabi kita Muhammad SAW berdakwah, itu sebenarnya Nabi kita sama si Abu Lahab ini besanan ya Pak, besanan. Tapi di sini pertikaian antara Nabi kita dengan Abu Lahab, ketidakcocokannya bukan karena hubungan besan tadi, misalkan anak berantau atau enggak ya Pak ya. Itu kan Indonesia kayak gitu. Kalau ini nggak gara-gara apa? Gara-gara si Abu Lahab ini panas dia. Tiba-tiba orang yang masih
baru bau kencur lah istilahnya di keluarga ini, tiba-tiba mau jadi ketua. Padahal kan si Abu Lahab di kota Mekah itu yang jadi ketuanya, orang yang dihormati, orang yang dihargai. Maka yang ada di bunda kami di sini ayatnya dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangannya si Abi Lahab itu, dan benar-benar celakalah dia. Yang dimaksudkan tangan di sini ayah bunda bukan hanya tangannya yang celaka. Misalkan jatuh dia naik kereta terkilir tangannya, enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah hancur, kena dia semua azab dari seluruh badannya itu karena perbuatan tangannya, karena ulahnya, karena tingkah lakunya. Itu maksudnya. Maksudnya Allah mau jelaskan ayah bunda, celakanya si Abu Lahab ini disebabkan oleh tingkah laku perbuatannya. Nah, di sini ada asbabun nuzulnya ya bunda. Asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya ini seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa pada masa dahulu Nabi itu memanggil masyarakat kota Mekah. Nabi itu manggilnya di atas bukit Sofa, di atas bukit Sofa. Nabi kita manggil, ya Bani Abdul Muthalib, ya Bani Fihir, katanya. Wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fihir, katanya. Berdatanglah semua orang, Pak. Berdatanglah semua orang. Tapi pada saat datang, barulah ditanya Nabi kita, in akhbartukum anna bisafi hadzal jabal khailan akuntum musaddiqiyah, katanya. Kaum-kaumku, kata Nabi kita, andaikan aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan datang menyerang kalian, kalian percaya enggak? Kata Nabi kita. Barulah kata umatnya, iya, percaya kami kepada Muhammad, kata masyarakat kota Mekah tadi. Baru kata Nabi kita, fa inni nadhirun lakum baina yaday sa'ah, maka di kesempatan ini aku mau sampaikan kepada kalian bahwa aku membawa kabar tentang peringatan hari kiamat nanti kepada kalian. Hal ini disampaikan Nabi karena apa ya bunda? Karena turunnya perintah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan kabar peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Maka disampaikan Nabi lah kepada kerabat-kerabatnya ya bunda. Tapi di dalam hal ini malah Abu Lahab, tabbatlak, kata dia, celakalah kau Muhammad, katanya. Alihada jama'tana, apa gara-gara ini yang kau kumpulkan kami, kata dia. Nah disitulah baru turun ayat ini ya bunda. Baru Allah mau jelaskan, bukan si Muhammad yang celaka Abu Lahab, kamu lah yang celaka nanti, kata Allah. Ya orang terkejut Pak. Terkejut kenapa? Biasanya kita tahu di masyarakat bu, orang dipanggil rame-rame ke tempat yang lapang biasanya untuk apa? Apa Pak? Dapetin BG misalkan ya. Dapetin BG. Ada beras dari pemerintah ya Pak ya. Pengobatan gratis dari Pak Camat. Imunisasi gratis dari Pak Kades itu Pak ya. Jadi orang-orang Mekah itu ya bunda, dikira dia ini ada kabar bagus ya. Datang kita yuk katanya. Begitu dikabari rupanya ada peringatan. Yang itu pun baru itu didengar orang itu Pak. Selama ini belum pernah didengarnya. Gimana si Abu Lahab? Tapi ayah anda dan ibunda kami, begitulah ceritanya. Baru Allah sampaikan ma'aluna anhu maluhu wa ma'kasab. Tidak akan bisa menyelamatkan dia hartanya dan segala yang diusahakannya. Maksudnya apa ya bunda? Karena pada saat berita ini disampaikan Nabi, si Abu Lahab itu macam bikin taruhan Pak. Apa katanya? Inka nama yakulu ibnu akhi hakon fa ana aftadi minhu nafsi bimali wa waladi. Andaikan apa yang dikatakan keponakanku ini betul, kata Abu Lahab,
aku bertaruh sama kalian dengan apa? Dengan diriku, dengan hartaku, dan dengan anak-anakku. Jadi zaman dulu udah ada orang kayak gini, Bu. Zaman sekarang kan apa? Kalau betul putus kupingmu katanya. Nah kalau betul ini ya katanya. Model-model kayak gitu udah ada zaman dulu, Pak. Nah inilah si Abu Lahab ini. Makanya Allah sampaikan hartanya itu tak akan bisa menyelamatkannya. Usaha-usaha bisnisnya itu tidak akan bisa membantah kebenaran kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pesannya di ayat kedua ini apa ya Bunda? Bahwa seberapa banyak pun harta benda kita, seberapa hebatnya pun nasab kita, seberapa hebatnya pun pekerjaan atau status sosial kita, kalau kita memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, maka itu takkan ada artinya. Ya Bu, ya cocok Bu? Atau dengan tuh? Ngantuk nih Bu. Jadi apa tadi Bu? Banyaknya harta tak bermanfaat kalau kita tidak taat. Sama manusia yang bisa kita gitu Pak ya kan? Oh enggak lancar ini pekerjaan ini, sama tukang ini. Oh kasih aja sedikit. Nah ini untuk selesaikan ya katanya. Kan gitu Bu ya Pak. Berobat kalau misalkan lambat kali urusinya, nah ini dikasih sedikit sama si kawan ini, jadi dia cepat turun awak di lapangan ya Pak ya, turun awak di lapangan. Ternyata korlapnya di situ agak lambat dia kerja. Kasih dia salam sedikit, bisa jadi. Nah itu kepada siapa ya Bunda? Itu kepada umat manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu takkan bisa ya Bunda. Lalu ayat dari Bunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ayat Bunda banyak orang mengira, oh azabnya si Abu Lahab ini hanya di akhirat ini, nanti di dunia nggak kena ini. Oh enggak ayat Bunda. Disebutkan oleh Imam Asy'arawi di dalam tafsirnya bahwa azab yang dirasakan sama si Abu Lahab ini adalah bahwa pada saat si Abu Lahab ini dia mau di penghujung umurnya ayah Bunda, dia itu terkena penyakit namanya al-adasah. Adasah ini apa ya Bunda? Qatta'un au asyad, seperti orang yang sakit kena sihir, bahkan ini lebih parah. Wa annal insana idza qarraba mimman usiba bil adasah la budda sayusab. Apa katanya Bunda? Orang yang dia sehat, kalau duduk dekat sama orang yang terkena penyakit adasah ini, dia bisa menular. Maka pada saat itu umat manusia, orang-orang Mekah itu dia tidak mau dekat sama Abu Lahab. Maka apa yang terjadi ya Bunda? Sampai wafatnya si Abu Lahab ini tak ada orang yang mau ngurusi jenazahnya Pak. Sampai 3 hari. Nah di sini dijelaskan salah satu ayat sampai 3 hari nggak ada yang mau mendekati jenazahnya, menguburi jenazahnya. Pada akhirnya apa? Ayat Bunda, dibuatlah jasadnya itu di dalam papan, baru yadfa'u ajsatahu min ba'id, ditolakkan orang itulah jasadnya itu dari tempat yang jauh ke tempat yang ada di situ lubangnya, hatta saqata fil hafrah bila hamil wala tasyi'in, tidak tanpa ada dipegang-pegang dimasukkan. Maksudnya gini Pak, nggak ada kan orang kalau mau menguburkan itu harus dipegang jasadnya, ada yang terima di bawah kan gitu ya. Nah tapi kalau si Abu Lahab ini Bunda, dicampakkan orang tua aja kalau bang itu jasadnya, baru habis itu apa? Farjamuhu bil hijar, mereka lempari makamnya itu pakai batu. Nah sampai sekarang itu masih ada makamnya itu Pak. Mungkin kalau ayah Bunda haji atau umroh ya, biasanya itu dikunjungi. Kalau kita jalan menuju Badar,
menuju peperangan tempat Badar, makom Badar itu Pak ada di situ. Nah di situ ada dia tumpukan batu, di situ dilempari orang. Tapi konon katanya kalau dekat kita ke situ bau kali. Saya kemarin sampai ke sana memang ada dari jauh dari WC di sebelah masjid itu ya Bunda. Nah itu rupanya orang yang nakal itu kan gitu. Tapi nggak usah dekat-dekat tuh. Yang harus kita dekati makam itu kan makam Nabi kita, makam orang soleh Pak ya. Ya Bu ya, makam orang Badar itu. Kalau di tempat orang Badar apa amalannya Pak Bu? Kalau di makam Badar kita itu amalkan sholawat Badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa lagi katanya Bu? Biar nanti nih. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahli badrin ya Allah. Itu yang amalannya Bunda. Jadi kalau Allah lagi tur umrah Bunda, nah jangan mau diubuskan dari Bunda. Itu bacakan sholawat itu mengambil berkah. Terjadi itu terjadi berkah itu. Tapi kalau di makomnya si Abu Lahab, nah itu tabat ini apa bacaan celaka si Abu Lahab ini gitu. Karena memang orang Arab udah Bunda kalau mendatangi makam itu tetap melempari batu Pak sampai sekarang, melempari batu dan pakai kalimat-kalimat celakalah Abu Lahab, celaka Abu Lahab, begitu deh Bunda. Itulah dia. Baik ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah azab dia selama di dunia. Dan kemudian ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut kepada ayat berikutnya. Ayat berikutnya apa? Sayasla naron dzata lahab, dia akan masuk kepada api yang bisa melahap badan atau jasad orang-orang yang durhaka kepada Allah. Makanya dia dinamakan Abu Lahab ya Bunda. Namanya ini sebenarnya siapa Bapak Ibu? Namanya ini sebenarnya Abdul Uzza. Uzza itu siapa? Tuhannya orang yang non-muslim pada saat itu. Ibaratnya kalau kita sekarang bikin nama Abdullah ya Pak ya. Nah jadi karena nama Tuhan orang itu si Uzza, Abdul Uzza dibuat namanya. Tapi dibikin orang namanya Abu Lahab. Ini ada 3 riwayat ya Bunda. Yang pertama dia dinamakan Abu Lahab karena orang kalau nengok mukanya itu kayak mau ngajak ribut aja Pak. Kayak ngajak berantem aja. Nggak enak nengok wajahnya Bu. Nggak enak nengok wajahnya. Yang kedua dia dinamakan Abu Lahab karena di wajahnya itu ahmar mislun naril lahab. Wajahnya itu merah seperti api yang bisa melahap apa yang bisa dilahapnya. Itu maka dinamakan Abu Lahab Bapak Ibu. Ada lagi riwayat yang menjelaskan bahwa dinamakan Abu Lahab karena dia itu nanti di neraka akan dilahap sama api neraka. Gitu. Jadi ini merahnya berarti Pak Bu bukan merah yang kayak emak-emak itu ya. Emak-emak kan merah di sini Bu ya. Yang kayak lampu lalu lintas itu. Saya dulu heran gitu Pak, kok mesti pakai ini lah perempuan ya. Saya tanya istri saya, rupanya dibilang dia supaya nampak macam segar dia, ada merah-merah sedikit gitu. Nggak usah kok buat kayak gitu, berikan. Ya Pak ya, emak-emak ini terkadang ini mohon maaf lagi Pak, ini agak meraba sedikit ke samping sedikit kajiannya. Memang terkadang ya Bunda, ini emak-emak atau perempuan itu nggak usah banyak-banyak kali yang ditambahin Bu. Ini mohon maaf, saya dulu punya baru tahu ternyata yang di sini itu pun bisa ditambah-tambahin ya Pak ya. Baru yang di belakang ini pun bisa ditambah-tambahin untuk apa? Nah, itu nggak perlu itu ya Bunda, apalagi niatnya untuk supaya mata orang itu tertuju pada kita. Waliyahzubillah, nggak perlu itu. Mama gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Nah jadi merahnya si Abu Lahab ini ayah Bunda
bukan merah yang di sini, Bu. Jangan nanti Ibu malu, berarti agak keren lah ya. Berarti ini ikuti Abu Lahab, enggak gitu. Yang merah emak itu enggak. Tapi merahnya itu keseluruhan, Pak. Memang nengok muka dia tuh enggak enak, Bu. Tapi enggak enaknya bukan yang sifatnya itu, gimana bilangnya? Enggak enaknya itu mutlak, Pak. Mutlak, bukan nisbi. Kalau nisbi kan misalkan gini, Bu ya. Dibilang, oh contoh, Bu, Ibu lihat wajah orang yang kurang tidur, enak gak, Bu? Kurang enak ya kan? Ya Pak ya? Wajah orang kurang tidur, Pak, kan kurang enak ya kan? Ya bawaannya males saja, asik dan mangap aja, diajak ngomong pun gak nyambung ya Pak ya? Kurang enak wajahnya. Nah tapi misalkan orang itu, si kawan itu udah tidur lagi, dia cukup istirahatnya, apa yang terjadi? Kan segar lagi itu, Bu ya. Nah itu kan begitu bisa berubah. Tapi kalau Abu Lahab enggak, Pak, mau tidur gak enak ya. Nah kita kalau ke wajah orang kurang tidur tadi, Pak, dia itu sifatnya tidak selalu seperti itu, tidak mutlak, bisa berubah-ubah. Karena begini ya Ibu, wajah orang tidur itu masih lebih enak dipandang daripada wajah orang kurang duit. Ya Pak ya, wajah orang kurang tidur itu masih mending daripada wajah kurang duit kan gitu. Masih mending dia. Tapi kalau Abu Lahab, Ayah Bunda, mau banyak tidurnya atau kurang tidurnya, tetap nengok wajahnya kayak mau ngajak ribut, Pak. Mau banyak duitnya atau lagi nggak ada duitnya, tetap nggak enak nengok wajahnya, Ayah Bunda. Nah itulah kenapa dia dinamakan apa tadi, Bu? Abu Lahab, itu dia. Itu makanya saya selana saya selana zatana, dia akan masuk kepada neraka yang tadinya itu akan melahap tubuhnya. Gimana, Bu, kita lanjut? Itu ngantuk? Mudah-mudahan enggak ya. Ayat yang keempat, Ayah Bunda. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya si Abu Lahab itu juga dia akan celaka. Allah, lanjut. Allah mensifatinya apa ya Bunda? Hammalatal hatab, tukang bawa kayu. Tukang bawa kayu ini sebenarnya banyak perspektifnya ya Bunda. Ada ulama kita yang mengatakan yang dimaksud dengan kayu di sini adalah memang benar-benar kayu. Kenapa Ayah Bunda? Di sini Imam An-Nasafi menjelaskan kana tahmilu huzmatan minasyauqi wal hasaki fatansuha bil lail fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu Pak kerjaannya, si bibinya Abu Lahab ini Pak, dia itu bawa kayu. Tapi sembari bawa kayu, pada saat cari kayu dia Bu, dicarinya kayu yang ada durinya. Sehingga pada saat malam hari, dikala orang istirahat, dikala orang tidur, di situ disebarkannya kayu itu di jalan, yang jalan itu selalu dilalui Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk mencelakai Nabi kita, Pak. Inilah parahnya si Abu Lahab ini. Namanya siapa ya Bunda? Ummu Jamil binti Harbin. Jamil namanya bagus. Jadi Ayah Bunda, Abu Lahab dan istrinya ini itu kalau di masyarakat Mekah pada saat itu, orang ini ibaratnya ketuanya lah gitu kan. Ketuanya. Makanya dia masih banyak pengaruh sama orang Arab. Kalau apapun yang dia lakukan itu bisa bikin pengaruh. Nah, pendapat yang kedua ya Bunda, yang dimaksud hamalatul hatab di sini adalah kayu itu kan untuk bahan bakar, Pak, ya kan? Nah, maka memang si bininya Abu Lahab ini memang kerjaannya ngumpor-ngumpori aja, Bu. Walaupun nggak pakai kompor gas,
tapi memang dia bawa ini bahan ngompor-ngompori orang aja. Apa di sini dijelaskan ya Bunda? Ini annahu namama, tukang bikin namimah. Karena tamshi bin namimah, fatashghilu narul adawati bainan nas. Pekerjaannya itu suka bikin namimah yang memarakkan api pertumpahan darah, api perkelahian di antara umat manusia. Jadi kalau emak-emak kota Medan gak ada apa-apanya. Emak-emak zaman sekarang carinya gibah ya Pak ya, gosip. Bu, apa bedanya namimah sama gibah? Apa bedanya? Tulisannya. Hah? Tulisannya? Tulisan, oh iya tulisannya beda. Pintar juga ini, mana tulisannya beda. Yang bedanya apa ya Bu? Kalau gibah Bu, gibah itu kita ceritakan aib si kawan, tapi aib itu memang betul-betul ada terjadi. Nah, kelemahan si kawan itu memang betul-betul terjadi. Tapi kalau namimah Pak Bu, yang gak ada sama si kawan itu lagi ceritakan. Nah, itu dia Bu. Mengada-ngada, dibuat-buatnya. Nah, ini dia bahaya Bu. Jadi kalau mama zaman sekarang itu orang Jawa bilang soal ngopo nih kalau dibandingkan oma si apa ini zaman Arab dulu, kerjanya bawa namimah Pak. Itu bahaya kenapa? Sedangkan kita diceritakan kelemahan kita yang benar-benar ada aja sakit hati kita, apalagi kalau dibikin yang tak ada sama kita. Baik ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satunya lagi ayah bunda, kan tadi saya sampaikan bahwa antara Nabi kita dengan Abu Lahab ini besanan. Besanannya kenapa? Karena sebelum Nabi kita diangkat sebagai Rasul, itu Nabi kita kan punya anak namanya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sedangkan si Abu Lahab punya putra namanya Utbah dan Utaibah, ya. Jadi dinikahkanlah kedua anaknya ini kepada putrinya Nabi kita ya bunda. Nah, tapi ketika Nabi kita sudah menjadi Rasul, ayah bunda, Nabi kita sudah menjadi Rasul, barulah saking anginnya si Abu Lahab dengan istrinya ini dibilangnya kan sama kedua putranya ayah bunda. Lastu ma minni illa an tutalliqa bintai Muhammad. Kalian berdua ini tak kuanggap sebagai anakku sampai kalian talak, kalian ceraikan kedua putri si Muhammad itu. Dibilang ya Pak? Dibilang inilah memang bininya si Abu Lahab. Baru apalagi katanya, Fatallaqa akbaruhumal ula, maka si abangan, si Utbah langsung diceraikannya salah satu putrinya Nabi kita. Ya sakit hati Pak Bu. Orang diceraikan karena selingkuh, ya Bu ya. Diceraikan karena suka bikin masalah, diceraikan karena banyak hutang, diceraikan karena jadi bandit, diceraikan karena masuk penjara, diceraikan karena narkoba, biasanya Pak ya Bu. Ini gak ada angin, gak ada hujan, ya kan, gajian pun masih oke. Ini tiba-tiba udah aja ditolak, ya sakit hati Nabi kita. Lalu yang adean gimana Pak Bu? Yang adean katanya, lakinnal asbaqala wallahi la utalliqaha hatta uziha. Demi Allah takkan kutalak itu istriku itu sebelum aku sakiti dia. Mau disakitinya dulu baru ditalaknya. Baru famaro ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni radatu alaika bintaka wa tawaktuha. Ya Muhammad, aku balikkan putrimu itu kepadamu dan aku talak dia, katanya. Disakit hati Nabi kita Pak Bu. Di depan Nabi kita disebutkan seperti itu. Summa tafala fi janibi Rasul wa kana amruhu Abu Thalib mawjud. Tapi pamannya si Nabi kita itu pada saat disebutkan menantunya itu tadi ada di situ Pak. Terkejut pamannya. Baru saking, jadi gini ayah bunda, Nabi kita itu disebutkan menantunya tadilah bahwa anaknya itu dipulangkannya dan ditolaknya.
di situ ada pamannya, ada kakek si putri ini, berarti kan makin sakit, makin malu Nabi kita, barulah Nabi kita di situ berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, berikanlah, sibukkanlah dia dengan salah satu anjing dari banyaknya anjing yang engkau ciptakan, ya Allah. Saking sakitnya Nabi kita, bangun sakitnya hati Nabi kita. Tapi apa yang terjadi ayah bunda, pada saat si kedua anaknya ini bersama ayahnya pergi ke negeri Syam, mereka sampai kepada suatu tempat. Rasulullah mengatakan bahwa dunia yakin fi wa qala inna hadza makan musabbah, namanya musabbah. Artinya apa ya bunda? Di suatu tempat yang di situ banyak hewan-hewan buas. Fatanabbah Abu Lahab wa qala ya ma'syar Quraisy aghisuni min da'wati Muhammad, aghisuni min da'wati Muhammad, katanya ibunda. Masyarakat Quraisy, tolong aku dari doanya si Muhammad, tolong aku dari doanya si Muhammad. Rupanya ingat dia ya bunda, doanya Nabi kita yang waktu ditolak anaknya putri Nabi kita. Baru apa yang terjadi? Setiap orang Quraisy di sana membawa ontanya dan berkeliling mengelilingi si Abu Lahab sama anaknya supaya mereka terselamatkan dari hewan-hewan buas itu. Tapi apa yang terjadi ayah bunda? Mereka itu walaupun dibuatnya lingkaran karena saking banyaknya hewan buas yang ada di situ, tetaplah mereka kena gigit sama hewan buas itu ayah bunda. Itulah termasuk salah satu azabnya itu tadi. Ngeri nggak bu? Ngeri. Nah, inilah. Jadi di ayat ini banyak kisah-kisah riwayat ya bunda, banyak banget. Itulah tadi ayat bunda, bininya si siapa bu? Abu Lahab. Maka pak, kalau bapak misalnya sama ibu lagi SKT yang sama ibu di rumah, maksudnya SKT itu ngambek kan? SKT, oh SKT. Lagi SKT ya bu ya. Ya nggak usah malah dipikirkan kali pak. Biniku ini belum ada apa-apa kalau dibandingkan bini Abu Lahab, itu aja pak. Ya kan? Ya pak ya? Nah gitu aja supaya kita tetap sabar. Ada apa-apa ya, masih ada yang lebih parah sama bininya Abu Lahab. Karena memang parah bu. Kalau kita zaman sekarang ayah bunda, misalkan masuk tanggal 1, kan cerah istri kita tuh pak ya. Oh, tanggal 1 ini disambutnya depan rumahku ya, yang biasanya air putih pun payah. Kalau tanggal 1 disambutnya wah, ada tunjangan itu dan keluar semua bonus-bonusnya, ya kan? Oh cerah wajahnya pak, ya kan? Oh baterai di servisnya lagi tadi kan gitu ya. Nah, sama kayak gini awal-awal kopi ceramah pak, gitu ya. Jelas dia ya kan? Nah, tapi kalau bininya Abu Lahab ayah udah nggak gitu bu. Banyak duit dikasih sama dia, hasil proyek-proyek dikasih sama dia, namun dia takkan bisa bahagia sebelum syaratnya apa? Gimana si Muhammad? Tenang nggak di hari? Pokoknya dalam 1 hari itu si Muhammad harus nggak tenang, baru dia bisa tenang. Nah, itu susah melihat orang senang bunda. Nah, itu bini yang Muhammad parah nggak bu? Parah. Kalau bini zaman sekarang kan enak pak ya, servis dia kasih banyak-banyak bonus itu udah aman itu, bangga dia sama suaminya ayah bunda. Nah makanya ada satu kisah bapak ibu, ini dikisahkan yang ceritakan teman saya Ustadz Fathul Bari namanya, orang Purwokerto. Beliau itu cerita ya bunda. Ini intinya ya memang istri-istri itu banyak memang bikin aksi-aksinya itu bapak ibu ya. Nah, jadi dikisahkan itu bahwa ada di supermarket itu seorang ibu-ibu belanja dia pada supermarket, carinya apa tadi yang dicari. Nah, suaminya izin dulu ke toilet, bu. Toilet dulu lamanya deh, ya udah lah kata dia. Tetap belanja istri ini pak, carinya apa yang dia butuhkan kan. Rupanya pada saat megang-megang belanja tadi dia terjatuh satu roti. Pada saat terjatuh
ada laki-laki di sebelahnya langsung mau mengambilkan, membantu dia yang terjatuh tadi, dan dia pun ngambil juga. Rupanya sama-sama mau ngambil yang terjatuh tadi. Tengok-tengok loh. Oh, rupanya laki-laki yang membantu si mama ini ya bunda adalah mantan dia dulu. Oh, mantannya dulu Pak rupanya. Nah, tadi ada masalah dulu ya kan, kampung banget. Pakai dulu kan zaman dulu. Nostalgia lawan itu kan gitu. Nah, jadi loh, Bapak mau di sini, iya deh katanya. Misalkan namanya si Imam Emir. Oh kamu nggak? Iya Bapak tuh di sini katanya. Oh iya. Jadi cerita ngobrol lah nih Pak ya kan, lama cerita. Dia biasa namanya emak-emak itu kan biasanya Pak suka dia membangga-banggakan kehidupannya sekarang ya, suka dia kehidupannya sekarang, dia mau sampaikan bahwa kehidupannya sekarang lebih baik daripada ketika dia dekat dulu sama Bang Parno itu kan gitu ya. Dia jelas alhamdulillah Bang sekarang udah enak hidupku. Oh iya nanti ya, alhamdulillah Bang pun senang lah kalau hidup kau udah enak, udah senang ya. Iya Bang sekarang aku suamiku gajinya 15 juta per bulan. Oh ya iyalah, gak kayak sama abang dulu. Abang dulu kan di kampung cuma jualan pisang tepung katanya. Itu Pak ya. Oh tapi si Parno ini memang orangnya baik Bu, nggak sakit hati ya. Dibanding-banding, oh ya alhamdulillah lah, udah senang kau ya katanya. Rupanya punya cerita Bapak Ibu baliklah suami si Inem ini tadi. Balik. Begitu balik suami si Inem Bapak Ibu, ditengoknya lah lelaki yang sebelah si Inem tadi langsung disalamnya. Loh, bingung si Inem Bu, Pak. Bang, abang datang kok main salam aja, gak ada angin, gak ada hujan, gak assalamualaikum juga main salam aja. Kenapa Bang? Loh, Dek, kamu gak tahu kenapa Bang? Inilah bosku yang ngasih aku gaji 15 juta tiap bulan kata dia Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi itu? Malu gak sih Inem Bu? Malu. Itulah orang yang bernanya-nanya dulu ya Pak ya. Nah, jadi seperti itulah terkadang ayah dan ibunda kami, bahwa memang wanita itu dia suka membuat huru hara, tapi terkadang ada yang ringan, ada yang keras, ya, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau bininya si Abu Lahab ayah dan ibunda kami, bukan dia yang malu. Kalau si Inem tadi kan dia yang malu Pak ya. Ya Bu ya, kira-kira malu nggak sih Bang Inem? Malu lah. Udah dijelek-jelekkan nih Bang Parno gara-gara dulu jualan pisang tepung. Sekarang karyawannya gajinya 15 juta. Berarti udah sebesar apa itu bisnisnya kan gitu Bu ya. Nah, tapi kalau si Inem tadi tahu malu, kalau bininya Abu Lahab Pak Bu ya Allah, ampun. Baca ceritanya nggak ada malunya, dialah bikin masalah, dialah yang bikin orang, dialah yang bikin bahaya, pokoknya semua sama dia ya Bunda. Ini si Abu Lahab ini tadi Jamilnya namanya, cantik, tapi orangnya tak cantik hatinya, begitu ya Bu. Sekarang kan gini Pak ya Bu ya, kalau orang bagus pun wajahnya, tapi kalau perilakunya bikin jengkel kan gak enak Bu ya Pak ya. Gak enak dia. Kalau bagus pun dia good looking lah istilahnya ya, enak dia dipandang, tapi kalau perangainya nggak bagus, apa yang terjadi ya Bunda? Ia tetap tak enak dia untuk didekati, begitu ya ayahanda dan ibunda kami. Baru ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Allah jelaskan fi jidiha hablum min masad, ya, di pundak di kalungnya itu terkait tali, yang tali itu min masad. Masad itu maksudnya suatu ikatan, yang ikatan itu dia mau dibawanya pakai talinya itu ya Bunda. Di sini Imam An-Nasafi menjelaskan Allah itu menjelaskan hablum min masad maksudnya al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan pekerjaannya, maksudnya apa ya Bunda? Kita kalau mengkaitkan tali di sini
Lalu seberapa banyak kita bawa kayu itu, maka semakin banyak kayu yang kita bawa yang bisa kita jual, maka seperti itu juga lah beratnya, kan itu Pak ya, Bu ya. Nah, tapi di dalam hal ini Allah mau jelaskan seberapa banyak hati yang disakiti oleh bininya si Abu Lahab, seberapa banyak orang yang terluka oleh ulahnya bini si Abu Lahab, seperti itu juga lah nanti dia akan merasakan balasannya. Begitu ya Bunda. Jadi dari ayat keempat sama ayat kelima ini Allah mau jelaskan ciri-cirinya, dan juga Allah mau jelaskan di ciri-cirinya itu disitulah terdapat nanti apa yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Ya Bunda, gimana Bu, kira-kira cocok? Cocok. Jadi Bu, kita zaman sekarang ini masih aman aja lah Bu ya kan. Wah, awak gini ya Allah gak pala kali kalau dibandingkan bini si Abu Lahab itu Bu ya. Gak pala kali. Karena gini ya Bunda, kalau misalkan kita istri orangnya ya, biasanya yang paling bahaya itu apa ya Bunda? Ketika dia mau bertandang ke rumah orang, kan itu ya. Ketika dia udah ngumpul itu Pak ya. Nah, ngumpul itu harus ada yang dibicarakan, ya Bapak Ibu. Tapi ngumpul terkadang kalau di sini emak-emak di Kota Medan ini Bu ya, ngumpulnya apa Bu? Wirid di tempat kerja, apalagi Bu, reuni, apalagi arisannya Bu ya, arisan. Tapi kalau perkumpulan bininya si Abu Lahab ayah Bunda adalah perkumpulan dalam satu visi misi, gimana agar kita rusak si Muhammad? Gimana biar kita rusak si Muhammad? Nah, terkadang juga perbedaannya apa ya Bunda? Kalau zaman sekarang kan terkadang pertemuan emak-emak yang bikin gosip-gosip itu terkadang nggak disengaja itu Pak. Kayak emak-emak di kompleks saya, di kampung saya Pak Bu, itu ada tetangga saya. Dia itu duduknya Pak di situ. Orang pulang kerja, pulang kau, iya Kak, pulang aku kata dia. Oh iya, capek kerja capek. Udah ngasih itu gini-gini ya? Enggak. Apa metodenya ya Bunda? Dia metodenya sengaja sok-sok tahu, memberikan kabar si fulan yang mau diceritakan dengan tujuan agar apa? Agar si objek yang jadi sasaran ini mengklarifikasi kabar itu supaya bisa duduk ngobrol. Nah itulah metodenya. Nah itu terkadang kekurangan pemahaman ini. Dibuatnya dia kabar yang nggak betul supaya apa? Diklarifikasi sama si kawan, ujung-ujungnya si kawan yang hanya pulang kerja jadi bukan majelis Pak. Bukan majelis di pinggir terasnya udah. Itulah yang terjadi terkadang. Tapi kalau bini si Abu Lahab bikin jadwal, kapan kita jumpa? Ayo, apa kita buat yang selanjutnya? Makanya ayah Bunda, kalau ayah Bunda masih ingat refleksi ke surat Ad-Duha yang pernah kita bahas tempo hari. Nah, di situ kan bini si Abu Lahab itu diajarin si Muhammad. Itu si Muhammad itu yang dikerjai setan itu bilangkan Allah ya Bunda. Itu rencana dia Pak Bu, Nabi Muhammad dikerjai setan itu. Masa dia kadang malam ditinggalkan, siang disuruh kerja sama setannya. Nah seperti itu dia ya Bunda, caranya si bininya si Abu Lahab ini. Baik ayah yang dimudahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita kepada hikmah atau maqasidus suwar. Tujuan dari ayat ini ayah Bunda adalah yang pertama, dijelaskan bahwa tujuan ayat ini mau menjelaskan makanatu Nabi Muhammad SAW indallah. Ayat ini mau menjelaskan bagaimana kedudukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dekatnya posisi Nabi kita, saking pentingnya posisi Nabi kita di sisi Allah, sampai-sampai kalau ada orang yang mau menyakiti Nabi kita, itu langsung dibalaskan Allah. Ada orang yang bilang Nabi kita celaka, langsung Allah yang bilang kamulah yang celaka. Gitu dia ayat.
Kemudian makosid yang keduanya, hikmah yang kedua adalah bahwa seberapapun senangnya kita, seberapapun hebatnya kita, jangan sampai kita menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh Ustaz, tapi Nabi Muhammad kan udah gak ada sekarang Ustaz. Menyakiti Nabi Muhammad itu ayah bunda bukan hanya menyakiti fisiknya, tapi juga bisa menyakiti hatinya dengan melawan atau menentang prinsip-prinsip dakwah yang disampaikannya. Saya sampaikan gini ayah bunda, dulu itu ada Habib Umar bin Hafiz, ya guru saya di kota Tarim ayah bunda. Pada saat beliau membangun pesantren Darul Mustafa itu ternyata santri yang datang itu bandel-bandel Pak. Dari negara-negara Asia, Afrika ataupun Eropa, Amerika, bandel-bandel Pak yang datang. Keluyuran, keluar malam-malam, kesana kemari rawon-rawon. Pada akhirnya Habib Umar itu nangis, bunda, nangis. Tapi nangisnya bukan karena santriku ini bandel-bandel Pak. Karena apa nangisnya Bu? Nangisnya dibilangnya aku malu kepada Nabi. Aku malu kepada Nabi. Kenapa? Berarti Habib Umar menganggap bahwa pesantren itu milik Nabi, bukan miliknya. Sehingga kondisi pesantren itu yang santrinya nakal-nakal itu membuat Habib Umar malu di hadapan Nabi, karena Habib Umar tak mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai dakwah Nabi di pesantrennya itu. Gitu ada yang bunda. Bisa tak kira-kira, tapi ini perspektifnya dalam kali ya. Perspektifnya dalam kali, misalkan, tapi nggak usah jauh-jauh, gini aja Bu. Nabi kita itu pernah bilang, Abkhalun nas atau afkhal nas man zukira indahu ismi walam yusolli alaihi. Orang yang paling pelit, yang paling kiki itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, lalu dia nggak mau bersolawat kepadaku. Nah jadi ayat bunda, minimal kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, langsung kita bersolawat kepadanya ayat bunda. Itu menjadi suatu prinsip, menjadi suatu amalan di mana kita tidak menyakiti Nabi. Karena Nabi kita bilang apa? Perintah ayat itu. Masa disebutkan nama aku gak mau bersolawat kepadaku. Itu dia ayat bunda. Baik ayah anda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan ayah bunda, boleh. Baik yang berkaitan dengan tafsir ini ataupun yang lain-lainnya, persilakan.